Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan. Khususnya kita fokus ke bab 4 dari Niche Alchemy. Judulnya Mining Your Business DNA. Atau kalau bahasa kita, ya membongkar DNA bisnis Anda. Kedengarannya keren ya, DNA bisnis. Haha, iya keren sekaligus fundamental banget sebetulnya. Betul. Nah, misi kita bareng-bareng nih, kita mau bantu Anda semua memahami gimana semua pengalaman bisnis Anda di masa lalu, mau yang sukses besar atau yang rasanya gagal total, itu sebenarnya kayak kepingan data loh. Kepingan data yang berharga banget. Persis. Data ini ngebentuk apa yang penulis buku ini sebut DNA bisnis Anda yang unik. Nanti kita lihat bareng gimana mengenali pola-pola tersembunyi dari perjalanan Anda, itu bisa jadi kunci buat kesuksesan di masa depan. Caranya mungkin beda dari yang Anda bayangkan selama ini. Tepat sekali. Ini ide yang kuat banget dan bab ini mulai dengan kutipan yang ngena banget. Di dalam abu usaha masa lalu, kita terletak benih kesuksesan masa depan kita. Kita hanya perlu alat yang tepat untuk menggalinya. Dalam ya maknanya. Ya kan? Jadi yuk kita siapin alat galinya. Intinya gini, pengalaman Anda sejauh ini tuh bukan kejadian acak. Bukan untung-untungan semata. Itu semua potongan puzzle. Kalau disusun benar, bakal kelihatan jalur unik Anda menuju sukses. Pernah nggak sih Anda merasa, kok kerjaan yang ini rasanya lebih gue banget ya, lebih ngalir gitu, meskipun mungkin hasilnya belum wow waktu itu? Sering tuh kayak gitu. Nah, bab ini ngasih kerangka buat ngerti kenapa bisa gitu. Oke, menarik. Dan bab ini nggak pakai lama, langsung ngasih contoh yang kuat banget, Sarah Chen. Dia ini mantan manajer restoran. Awalnya dia pusing 7 keliling sama manajemen inventaris. Ya, masalah operasional biasa lah ya kedengarannya. Problem klasik di F&B. Betul. Tapi karena banyak banget makanan kebuang, dia jadi obsesif gitu. Mulai melacak pola inventarisnya, detail banget, kayak detektif makanan basi. Haha, bisa jadi. Nah, pas restorannya akhirnya tutup, ini kan kelihatan kayak gagal total ya, Sarah. Malah lihat dari sisi lain, sistem pelacakan inventaris yang rumit, yang super detail, yang dia bikin karena terpaksa itu. Karena keadaan sulit ya? Iya, karena keadaan sulit, ternyata potensinya gede banget. Dia sadar sistem ini bisa bantu restoran lain kelola inventaris mereka. Jadi, apa yang dulu dia rasa kelemahan, terlalu detail, perfeksionis pas lagi susah, malah jadi kekuatan terbesarnya. Wow. Pemahaman mendalam soal rasa sakit nyata di industri restoran, yang lahir bukan dari riset pasar tapi dari perjuangan dia sendiri, itu jadi keunggulan uniknya. Hasilnya, software dia, Fresh Track, dipakai lebih dari 500 restoran, bantu mereka hemat biaya makanan rata-rata 22%. Gila kan, dari masalah pribadi jadi solusi pasar? Persis. Kisah Sarah Chen ini nangkep banget inti bab 4. Inovasi paling keren itu seringkali lahir bukan dari ide cemerlang tiba-tiba, tapi justru dari pengalaman paling challenging. DNA bisnis Sarah itu kebentuk dari pemahaman dia yang otentik banget soal rasa sakit pasar karena dia ngalamin sendiri. Bukan cuma ide bagus ya? Itu pengalaman Anda, terutama yang susah. Bener banget. Perspektif itu langsung nyambung ke langkah praktis pertama yang disananin bab ini. Pengenalan pola. Penulisnya ngajak kita bayangin perjalanan bisnis kita kayak lagi investigasi detektif. Nah, Anda perlu petain timeline bisnis Anda secara lengkap. Nggak boleh sekilas doang buat nemuin petunjuk-petunjuk itu. Timeline ya, jadi runut gitu ya. Iya, dirunutin. Dan ini bukan cuma soal bisnis formal yang ada PT atau CV-nya loh. Bab ini nekenin pentingnya masukin semua jejak langkah Anda. Ya bisnis resmi yang pernah Anda jalanin. Gede kecil, masuk. Proyek sampingan, iseng-iseng berhadiah, atau hobi yang coba dijualin. Produk atau layanan spesifik yang pernah Anda tes, meskipun mungkin gagal. Platform online yang pernah Anda pakai buat eksperimen, blog, toko online kecil, akun IG buat jualan, semua dihitung. Ini data mentah Anda nih. Semuanya ya, nggak ada yang kelewat? Iya. Terus, buat tiap item di timeline itu, kuncinya catat detailnya. Jangan cuma nama proyeknya doang. Gali lagi. Apa sih motivasi asli Anda pas mulai itu? Terus gimana tingkat semangat dan energi Anda pas lagi jalanin? Naik, turun, stabil, tantangan teknis apa aja yang muncul? Gimana Anda ngatasinnya? Atau malah stuck? Hasil finansial juga dicatat kan ya? Oh iya dong, hasil finansialnya gimana? Dan yang sering kelewat tapi penting banget, feedback pelanggan yang paling nempel di ingatan, mau positif atau negatif. Nah, dan ada satu lapisan analisis lagi yang menurut bab ini vital banget.
Identifikasi pola energi Anda. Ini lebih dari sekedar untung rugi duit. Anda perlu jujur nih sama diri sendiri. Perhatiin, Oke, gimana tuh? aspek mana dari semua usaha itu yang benar-benar bikin Anda semangat, bikin Anda on gitu rasanya. Sebaliknya, apa yang paling nguras energi, bikin capek duluan sebelum mulai? Ada tuh yang kayak gitu pasti. Pasti ada. Terus, tugas atau proyek apa yang bikin Anda rela begadang, bukan karena dikejar deadline ya, tapi emang enjoy aja gitu. Dan mana yang bikin Anda procrastinate terus, nyari-nyari alasan buat nggak ngerjain. Ketahuan deh. Lebih penting dari angka di laporan keuangan buat nentuin arah masa depan yang bener-bener pas dan bikin happy. Energi Anda itu nunjukin di mana alignment alami Anda. Poin krusial banget soal energi itu. Dan ada contoh kuat lain di bab ini yang gambarin gimana DNA ini bukan cuma soal skill teknis, tapi juga soal perspektif unik. Jennifer Hyman, salah satu pendiri Rent the Runway, dia ngelihat sesuatu yang dilewatin sama banyak bos-bos fashion waktu itu. Oh iya, Rent the Runway yang sewa baju desainer itu ya? Betul, dia perhatiin langsung dari pengalaman adiknya, terus sadar ini dialamin banyak cewek lain. Rasa sayang dan dilema pas mesti beli gaun desainer mahal cuma buat dipakai sekali 2 kali acara penting. Relate sih ini. Banget. Nah, perspektif unik dia ini nggak datang dari laporan tren industri atau analisis pasar formal. Itu datang dari pemetaan DNA bisnisnya dia sendiri. Kombinasi unik pemahamannya soal frustrasi cewek soal fashion, pengetahuannya soal potensi pasar sewa yang waktu itu belum gede buat fashion, plus intuisinya yang tajam soal perubahan perilaku konsumen. Dia ngerasa ada pergeseran nilai. Dia ngerasa orang udah nggak harus memiliki ya. Iya, dia sadar cewek modern nggak selalu harus punya semua baju mahal itu. Yang mereka mau itu akses ke lemari impian, gonta-ganti gaya, tapi tetap terjangkau. Apa yang mungkin dilihat orang lain sebagai kelemahan Hyman, dia bukan orang dalam industri fashion. Cara mikirnya nggak kayak retail biasa. Itu malah jadi kekuatan terbesarnya. Justru itu ya. Justru itu. Itu bikin dia bebas bikin platform yang disruptif banget, yang nantang asumsi dasar soal kepemilikan di industri fashion. Rent the Runway kan akhirnya ngubah cara jutaan cewek nikmatin fashion kelas atas. Kisah Hyman ini relevan banget bukan cuma sebagai cerita sukses ya, tapi sebagai cermin buat Anda. Terobosannya datang dari pemahaman mendalam dan pede sama DNA kewirausahaannya sendiri, kombinasi unik empati ke masalah pelanggan, wawasan pasar sewa, dan berani nantang status quo. Dia nggak cuma ikut arus. Nggak ikut-ikutan ya? Enggak, ini jadi pertanyaan penting buat Anda renungin. Perspektif unik apa yang udah dikasih sama pengalaman Anda sendiri, kombinasi sukses, gagal, frustrasi, pengamatan Anda yang mungkin orang lain di industri Anda nggak lihat. Apa yang Anda lihat beda karena perjalanan unik Anda? Seringkali disitulah keunggulan Anda yang tersembunyi. Pertanyaan bagus tuh. Nah, buat bantu Anda gali jawabannya lebih sistematis, bab 4 ini ngasih alat praktis, penilaian matriks kekuatan. Kayak audit internal buat diri Anda sebagai wirausaha gitu. Anda diminta evaluasi tiap usaha penting di masa lalu pakai 4 kacamata utama. Kita bedah yuk. Boleh, apa aja tuh? Pertama, kecakapan teknis. Pertanyaannya, skill spesifik apa yang rasanya paling alami buat Anda? Bukan cuma yang dipelajarin, tapi yang Anda kuasain cepat dan rasanya gampang. Tugas apa yang Anda selesaikan lebih efektif dari orang lain? Di area mana Anda konsisten nunjukin keunggulan teknis? Jadi hard skill yang emang kita jago ya? Ya, yang emang klik banget. Kedua, pemahaman pasar. Ini soal intuisi Anda ke pelanggan dan pasar. Masalah pelanggan mana yang Anda pahami banget, kayak bisa ngerasain sendiri gitu. Tren pasar mana yang pernah Anda prediksi benar di masa lalu? Kapan wawasan pasar Anda terbukti berharga? Jadi kayak feeling bisnisnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, keunggulan operasional. Fokusnya ke gimana Anda jalanin sesuatu. Proses bisnis apa yang berhasil Anda bikin, terapin, atau optimalin? Sistem apa, teknologi alur kerja, tim yang berhasil Anda terapin dan ngasih dampak bagus? Di mana Anda nunjukin kepemimpinan alami dalam mengelola operasi atau proyek? Oke, ini soal eksekusinya. Betul. Dan keempat, keterlibatan pelanggan. Gimana Anda interaksi sama orang yang Anda layani? Interaksi pelanggan kayak apa yang rasanya paling alami, gampang, dan enak buat Anda? Pola feedback positif apa yang sering muncul dari pelanggan? Nggak peduli jenis usahanya. Di mana Anda paling berhasil bangun hubungan kuat sama pelanggan. Ngisi matriks ini jujur bantu petain kekuatan unik Anda.
Lengkap ya 4 lensa itu. Menariknya, bab ini nggak cuma ngajak lihat ke belakang atau saat ini aja. Penulisnya juga lihat jauh ke depan, ngebahas bagian masa depan DNA bisnis. Ada prediksi kuat kalau teknologi, terutama AI dan analitik data canggih, bakal ngubah cara kita ngerti diri sendiri sebagai wirausaha. Wah, gimana tuh maksudnya? Bayangin deh, bukan lagi cuma introspeksi manual kayak sekarang, tapi ada sistem AI yang bisa analisis seluruh riwayat profesional Anda, project, email, hasil kerja, feedback, dalam hitungan detik. Sistem ini terus bisa prediksi peluang bisnis yang paling pas sama kombinasi skill dan pola energi unik Anda. Bahkan mungkin ngasih saran strategi adaptasi real time pas pasar berubah. Kayak asisten pribadi super cerdas ya? Ya, kayak gitu. Kedengerannya kayak science fiction, tapi arahnya ke sana. Bab ini nyorot 3 perkembangan kunci. Pertama, pemetaan keterampilan prediktif. Ini algoritma machine learning yang makin canggih, mungkin nanti dibantu quantum computing sama data psikologis, buat bikin profil wirausaha hiperpersonal. Wawasannya bakal dalam banget. Wow. Kedua, platform pembelajaran adaptif. Bukan kursus online biasa. Bayangin platform yang dinamis, ngasih rekomendasi skill yang paling relevan buat Anda saat ini berdasarkan DNA bisnis Anda. Mungkin juga nawarin strategi otomatis buat ubah kelemahan jadi kekuatan dan ngasih pengalaman belajar kontekstual yang nyambung langsung sama kerjaan Anda. Belajar sambil jalan gitu ya? Persis. Ketiga, kecerdasan kinerja holistik. Fokusnya geser dari cuma metrik duit atau produktivitas biasa. Masa depan itu soal integrasi pemahaman kecerdasan emosional, kolaborasi, kreativitas, gimana skill dari bidang beda saling nyambung, ngerti potensi manusia secara utuh. Intinya, teknologi nanti bukan gantiin intuisi, tapi jadi cermin super kuat buat lihat diri kita yang paling otentik dan potensial. Bantu kita navigasi bisnis yang makin kompleks, bukan ikut formula umum, tapi perkuat keunikan Anda. Menarik banget gambaran masa depannya. Tapi balik ke sekarang nih, seringkali kita fokus ke kekuatan ya. Gimana sama kelemahan? Semua orang punya lah ya, area yang dirasa kurang. Nah, bab 4 ini nawarin pendekatan yang cukup radikal tapi praktis. Kerangka perspektif pivot. Tujuannya bukan nyangkal kelemahan, tapi secara sadar muter itu jadi keuntungan strategis. Diputar ya, bukan dihindari. Betul, prosesnya ada beberapa langkah jelas. Langkah pertama, ini yang paling susah tapi penting. Identifikasi kelemahan yang dirasakan. Harus brutal jujur nih sama diri sendiri. Tulis area mana Anda ngerasa kurang perform. Tantangan apa yang muncul terus-terusan. Ingat feedback paling nyelekit atau kritik membangun yang pernah Anda dapat. Catat aja dulu, jangan dihakimi. Oke, ditulis semua unek-uneknya. Iya. Langkah kedua, pakai yang namanya filter pembingkaian ulang, reframe. Buat tiap kelemahan tadi, tanya ke diri sendiri. Dalam situasi apa kelemahan ini malah bisa jadi kekuatan? Gimana kelemahan ini bisa layanin pasar atau pelanggan tertentu yang mungkin diabaikan? Perspektif unik apa yang dikasih sama tantangan ini? Siapa yang mungkin malah suka sama pendekatan beda yang lahir dari kelemahan saya ini? Pertanyaan yang bikin mikir ya. Banget. Langkah ketiga, buat pernyataan keuntungan. Setelah di-reframe, ubah tiap kelemahan itu jadi proposisi nilai unik atau keunggulan. Buku ini ngasih contoh bagus. Kalau Anda ngerasa, saya gaptek, susah ngerti teknologi kompleks, bisa jadi. Saya spesialis menyederhanakan sistem kompleks buat pengguna non-teknis. Kalau ngerasa, saya terlalu detail, sering dibilang lambat, bisa jadi. Saya nawarin jaminan kualitas teliti, mastiin semua aspek dikerjain sempurna. Kalau ngerasa, saya geraknya lebih lambat dari pesaing, bisa jadi. Saya nyediain solusi yang udah diuji mateng dan andal, bukan cuma cepat tapi berisiko. Ini soal ganti narasi dari negatif ke positif yang fokus ke nilai buat pelanggan. Proses reframe ini menurut saya ya, salah satu bagian paling powerful di bab ini. Krusial banget. Seringkali yang kita cap kelemahan itu sebenarnya petunjuk ke value proposition kita yang paling otentik, yang nyantol di DNA bisnis kita. Ini bukan soal denial atau ngeles ya. Bukan ngeles ya? Bukan, ini soal lihat potensi di balik tantangan itu secara strategis. Mungkin kelemahan Anda itu superpower yang belum nemu audiens yang pas. Atau mungkin itu filter alami yang narik pelanggan ideal buat Anda. Keberanian buat lihat kelemahan bukan sebagai akhir cerita, tapi data berharga yang bisa diputar, itu inti mindset pivot ini. Tepat sekali. Semua analisis mendalam tadi, mulai dari petain timeline, pakai matriks kekuatan, sampai reframe kelemahan, itu semua ngerucut ke satu tujuan praktis. Bikin cetak biru perspektif unik Anda.
Ini bukan cuma rangkuman, tapi sintesis wawasan paling berharga soal siapa Anda sebagai wirausaha. Cetak biru ya, kayak blueprint gitu ya? Iya, kayak blueprint. Nah, cetak biru ini idealnya punya 3 bagian utama. Pertama, klaster kompetensi inti. Ini bukan daftar panjang semua yang Anda bisa. Fokus ke 3-4 kekuatan alami teratas Anda. Jelasin gimana kekuatan ini saling nyambung dan nguatin. Kasih contoh nyata dari masa lalu di mana kombinasi kekuatan ini bikin hasil bagus. Jadi yang paling menonjol aja ya? Betul. Kedua, peta keunggulan pengalaman. Ini nyatat wawasan unik yang Anda dapat cuma karena Anda udah ngelewatin perjalanan spesifik Anda. Masalah spesifik apa yang sekarang bisa Anda selesaikan secara unik berkat pelajaran dari masa lalu, termasuk gagal. Celah pasar atau peluang apa yang Anda lihat, yang orang lain mungkin nggak lihat. Oke, wawasan dari pengalaman. Ya. Ketiga, kerangka proposisi nilai. Di sini semua digabungin. Sambungin kompetensi inti sama keunggulan pengalaman Anda. Dari situ, bikin pernyataan nilai yang jelas, singkat, menarik, yang nunjukin apa yang unik dari tawaran Anda. Terus, pertajam juga profil pelanggan ideal Anda. Siapa yang paling dapat manfaat dan paling ngehargain perspektif unik Anda? Nah, dan satu hal penting banget soal cetak biru ini. Ini bukan dokumen statis yang dibikin sekali terus dilupain. Anggap ini kayak kompas hidup Anda, alat navigasi dinamis. Kompas ya, bukan peta mati. Betul, Anda bangun dari pemahaman DNA bisnis Anda. Kompas ini bantu Anda navigasi keputusan bisnis ke depan, peluang mana yang diambil, mana yang dilewatin, arah produk, target pasar, dengan cara yang lebih otentik dan strategis. Keputusan Anda bakal berakar dari siapa Anda sebenarnya, yang dibentuk semua pengalaman Anda, manis pahitnya. Ini bukan soal niru resep sukses orang lain, tapi nemuin, validasi, terus pede jalan di jalur Anda sendiri. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari penjelajahan kita di bab 4, Mining Your Business DNA, kesimpulan utamanya kuat banget. Seluruh perjalanan bisnis Anda sampai sekarang, tiap sukses, tiap gagal, tiap coba-coba, itu ngebentuk DNA bisnis Anda yang unik, berharga, dan nggak bisa ditiru. Kayak Sarah Chantani, dari frustrasi inventaris jadi fresh track, atau Jennifer Hyman, dari pengamatan pribadi jadi rent the runway. Bongkar DNA ini bikin Anda nemu pola, kenal kekuatan sejati, dan bahkan muter kelemahan jadi keunggulan. Tentu, prosesnya emang butuh waktu, butuh jujur banget, butuh refleksi, sistematis, metarin timeline, pakai matriks kekuatan, dan yang mungkin paling challenging, latihan reframe kelemahan jadi potensi. Tapi hasilnya praktis banget dan bisa game changing. Bangun cetak biru perspektif unik Anda. Bukan cuma teori motivasi ya. Bukan. Ini cara konkret buat identifikasi, terus jalan di jalur wirausaha Anda yang paling otentik, paling nyambung sama energi Anda, dan karena itu potensi sukses dan puasnya paling gede dalam jangka panjang. Semua dibangun di atas fondasi siapa Anda dan apa yang udah Anda lalui. Sebelum kita tutup nih pembahasan bab 4 yang dalam ini, ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungin. Ini nyambung dari yang barusan kita bahas, tapi mungkin pertanyaan yang belum kita sentuh langsung. Sekarang pas Anda mulai paham dan hargain DNA bisnis unik Anda, coba pikirin deh, gimana kalau kelemahan terbesar yang selama ini Anda lihat di diri Anda, atau kegagalan paling sakit di perjalanan Anda, itu sebenarnya petunjuk paling jelas, paling terang, yang ngarah langsung ke peluang pasar terbesar Anda yang selama ini belum Anda sadari. Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih banget udah nyimak eksplorasi kita soal bab 4, Mining Your Business DNA dari Niche Alchemy. Semoga obrolan ini ngasih Anda perspektif baru soal nilai tak ternilai dari tiap langkah perjalanan unik kewirausahaan Anda.